Dan salah satunya untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang sehat, bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadikan anak kita juga kaya raya, salah satunya adalah dengan cara mengirimkan Fatihah kepada anak-anak kita. Akan tetapi bagaimanakah cara yang benar yang dijelaskan oleh para ulama untuk mengirimkan Fatihah kepada anak-anak kita, supaya Fatihah tersebut berefek kepada anak-anak kita, menjadi anak yang soleh, anak yang kaya raya, anak yang sukses di dunia dan di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wabil khusus jamaahnya channel Majmu'atul Hikam, yang senantiasa saya doakan mudah-mudahan anda semua yang menyaksikan video ini dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahkan usianya. Bagi anda yang mungkin sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan jalan keluarnya. Dan juga bagi anda yang mungkin sedang memiliki hutang yang mungkin sangat besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, baik itu hutang yang besar ataupun yang kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi jalan keluar secepatnya untuk segera melunasinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berjumpa lagi pada channel yang kita cintai, yaitu channel Majmu'atul Hikam, di mana kajian pada video kali ini insya Allah saya akan memberikan sebuah amalan ijazah, yaitu bagaimana cara mengirimkan Fatihah untuk anak-anak kita. Ini sangat penting dikarenakan ketika kita mengirimkan Fatihah kepada anak kita ini harus dengan tata cara yang betul, sesuai dengan anjuran yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, sehingga Fatihah yang kita bacakan kepada anak ini bisa sampai dan bisa menjadikan sebuah keberkahan, supaya anak-anak kita menjadi berkah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika kita mengirimkan Fatihah akan tetapi tidak sesuai dengan anjuran yang dijelaskan oleh para ulama, tentunya ini tidak akan memberikan sebuah efek yang signifikan kepada anak-anak kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam sebuah makalah disampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap amal perbuatan kita yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal tersebut akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasanya kesuksesan seorang anak, kebahagiaan seorang anak, dan juga kesolehan seorang anak menjadi sebuah idaman para orang tua. Sangatlah banyak di antara kita mengidam-idamkan atau menginginkan anak-anaknya itu sukses di dunia, apalagi sampai sukses di akhirat. Ingin menjadikan anaknya soleh, ingin menjadikan anaknya sehat, ingin menjadikan anaknya bermanfaat, dan bahkan ingin menjadikan anaknya kaya raya di dunia dan di akhirat. Ini adalah sebuah niat dan etikat baik seorang orang tua kepada anaknya. Dan salah satunya untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang sehat, bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadikan anak kita juga kaya raya, salah satunya adalah dengan cara mengirimkan Fatihah kepada anak-anak kita. Akan tetapi bagaimanakah cara yang benar yang dijelaskan oleh para ulama untuk mengirimkan Fatihah kepada anak-anak kita, supaya Fatihah tersebut berefek kepada anak-anak kita, menjadi anak yang soleh, anak yang kaya raya, anak yang sukses di dunia dan di akhirat? Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasannya zaman seperti sekarang ini, anak-anak mungkin sudah
digoda atau masuk ke zamannya yang sangat mengkhawatirkan, di mana anak-anak muda zaman sekarang sudah kecanduan dengan judi online. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ada juga di antara anak-anak muda zaman sekarang yang hidup di pergaulan yang sangat bebas, sehingga mereka terjerumus kepada perzinahan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Tentunya hal ini sangat tidak kita inginkan, dan kita hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anak yang soleh. Apapun itu, siapapun anak Anda, bagaimanapun kondisi anak Anda sekarang, silakan Anda pinta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak Anda menjadi anak yang soleh, anak yang menurut, anak yang berbakti kepada orang tua, juga anak yang sukses di dunia dan di akhirat, tentunya menjadi seorang anak yang kaya raya. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana cara kita mengirimkan Fatihah kepada anak kita? Ini sangat penting, harus kita pelajari. Salah satu yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita bahwasanya supaya Fatihah yang kita kirimkan kepada anak kita itu berefek sampai kepada anak kita, bahwasanya cara mengirimkannya sebelum kita mengirimkan Fatihah kepada anak kita, silakan Anda bacakan dulu Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimahnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, kemudian silakan Anda bacakan Fatihah satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian silakan Anda bacakan Fatihah kepada anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Ini yang penting. Bagaimana cara mengirimkan Fatihah kepada anak kita? Ini silakan dicatat. Apabila Anda memiliki satu anak laki-laki, silakan Anda baca sebelum membaca Fatihah, khususkan kepada anak Anda. Cara mengkhususkannya ada dua tata cara. Yang pertama, silakan Anda catat, khususun ila ruhi wa jasadi. Silakan Anda sebutkan nama anak Anda, misalkan Muhammad bin Idris, misalkan seperti itu. Lalu Anda baca lahul Fatihah. Setelah itu silakan Anda bacakan Fatihah. Kemudian apabila anak Anda ternyata adalah seorang perempuan, ya, anak perempuan akan tapi satu, silakan Anda bacakan khususun ila ruhi wa jasadi ibnati Fatimah binti Idris, misalkan seperti itu. Kemudian bacakan lahal Fatihah. Nah, seperti itu. Kemudian Anda bacakan Fatihah. Akan tetapi apabila anak Anda adalah perempuan satu, kemudian laki-laki satu. Nah, misalkan silakan Anda bacakan khususun ila ruhi wa jasadi ibni, sebutkan nama anak laki-lakinya, wa ibnati, dan sebutkan anak perempuannya. Kemudian bacakan lahumal Fatihah. Nah, seperti itu. Akan tetapi apabila mungkin anak Anda banyak, tidak hanya satu atau dua orang, silakan Anda bacakan secara umum dengan bacaan sebagai berikut: khususun ila arwahi wa ajsadi jami'il auladi lahumul Fatihah. Seperti itu, silakan Anda bacakan Fatihah. Lalu berapa banyak Fatihah yang harus kita baca? Fatihah yang harus Anda baca setiap selesai sholat fardu adalah 9 kali. Jadi ini silahkan Anda amalkan setiap selesai sholat fardu, ya. Saya ulangi, untuk laki-laki bacaannya khususun ila ruhi wa jasadi waladi, sebutkan namanya, kemudian baca lahul Fatihah. Apabila anaknya satu perempuan, khususun ila ruhi wa jasadi ibnati, sebutkan nama anaknya, lahal Fatihah. Kemudian apabila anak kita banyak, baik itu laki-laki maupun perempuan, silahkan Anda bacakan khususun ila arwahi wa ajsadi jami'il auladi lahumul Fatihah. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yang pernah saya dapatkan juga dari guru-guru saya, dikarenakan anak kita mungkin ini masih ada di dunia, masih hidup, artinya silahkan Anda bacakan saja khususun ila hadrati. Nah, ini cara yang kedua. Kalau yang tadi caranya yang pertama khususun ila ruhi wa jasadi. Nah, untuk yang sekarang cara yang kedua, silahkan Anda bacakan saja dikarenakan anaknya masih hidup, khususun ila hadrati, sebutkan nama anaknya. Nah, kemudian bacakan lahul Fatihah. Ini untuk satu laki-laki. Kemudian untuk anak perempuan,
Silakan Anda bacakan juga khususon ila hadrati, sebutkan nama anaknya, kemudian bacakan lahal Fatihah. Kemudian apabila anak kita ternyata banyak, ya seperti orang tua zaman dahulu anaknya itu banyak sekali, kadang-kadang ada jumlah yang 11, ada yang 16. Ini tidak usah disebutkan satu persatu, silakan Anda bacakan saja khususon ila hadrati jami'il auladi syai'ulillahi lahumul Fatihah, seperti itu. Kemudian Anda bacakan Fatihah 9 kali, dan ini dilakukan setiap selesai sholat fardu. Jadi setiap Anda sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, silakan Anda bacakan Fatihah dengan tata cara tersebut untuk anak-anak kita sebanyak 9 kali. Dan ini insya Allah akan bermanfaat untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang penurut, anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat, anak-anak yang kaya raya nantinya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu ini adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga anak kita. Ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak-anak kita. Dikarenakan dengan keberkahan Fatihah ini yang langsung akan menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya seorang manusia seperti kita, orang tua baik itu bapak maupun ibunya, mungkin itu adalah sangatlah terbatas untuk menjaga anaknya, dikarenakan mungkin ketika anaknya berjauhan mungkin orang tua tidak bisa mengawasinya. Akan tetapi ketika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta langsung penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang tidak bisa Allah jaga? Maka dari itu keberkahan Fatihah ini akan menghadirkan penjagaan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, baik di hadapan kita maupun ketika anak-anak kita ada di belakang orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan anak-anak kita yang soleh atau soleha, anak-anak yang sukses dan kaya raya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.